Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jihad Yuyan, nomor BP 191151315. Saya di sini untuk menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester keamanan informasi satu yang oleh dosen pengampu yaitu Bapak Rifki Suwandi MT. Saya dari kelas A, keamanan informasi satu. Sebelumnya langsung saja saya menjelaskan tentang soal nomor satu yaitu mahasiswanya dipersilakan untuk mengakses periksa data pada link yang di soal, yaitu periksadata.com. Di sini saya sudah mengakses periksadata.com dan soal nomor 2-nya yaitu masukkan email umum yang paling sering digunakan oleh mahasiswa. Saya memasukkan email saya yang paling sering saya gunakan yaitu seperti tertera di gambar seperti ini. Dan untuk soal nomor 3-nya yaitu analisa dari website periksa data. Yang pertama yaitu analisa dan cara menggunakannya. Analisa saya dari website ini adalah atau cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan email yang pada umumnya kita pakai. Di sini kita bisa melihat kebocoran-kebocoran data pada email kita. Yang pertama yaitu saya memasukkan email saya dan memiliki satu kebocoran data yaitu pada Tokopedia. Tanggal kejadiannya yaitu 17 April 2020. Data yang bocor pun ada tanggal lahir, email, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan total keseluruhan data yang bocor cuma bukan saya, itu ada 71 ribu orang lebih di sini. Jadi jika data kita bocor, maka di sini diberitahukan telah menjadi korban satu peristiwa kebocoran data. Jika ada lebih dari satu, maka disebutkan dua, dan jika lebih, maka disebutkan beberapa pada aplikasi apa saja kebocoran data yang kita miliki. Jika tidak memiliki kebocoran, maka aplikasi ini akan mengirimkan bahwa email kita aman atau data-data kita aman. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua yaitu fitur yang ada di website. Fitur-fitur yang ada di website ini sangat menarik, seperti kita bisa melihat data-data kita yang bocor dan di mana di aplikasi mana saja ke data-data kita yang bocor, seperti yang di gambar ini. Data saya yang bocor itu di Tokopedia. Mungkin kalau ada yang bocor lagi di aplikasi apa saja yang bocor di sini bisa disebutkannya. Dan di sini juga menemukan fitur-fitur menarik yaitu jika memberikan langkah-langkah kepada kita jika memiliki kebocoran data. Fitur-fitur ini sangat membantu jika data-data Anda bocor, seperti dia menyuruh ganti password agar lebih aman atau aktifkan verifikasi dua langkah. Atau yang ketiga itu jika kesulitan mengingat password, kamu bisa menggunakan password manager gitu. Dan di sini juga bisa melihat kontak-kontak yang peduli jika Anda ingin menghubungi dari periksadata.com. Dan untuk soal berikutnya yaitu manfaat dari website periksadata.com ini. Menurut saya manfaat dari website periksadata.com ini yaitu bisa melihat kebocoran data dan di mana saja kita memiliki kebocoran data. Ini sangat membantu untuk kita yang masih awam pada kebocoran data, karena pada zaman sekarang mudah sekali kebocoran data ini di, diambil oleh orang-orang, sehingga kita harus lebih mengamankan data-data kita seperti yang dipanduan oleh periksadata.com ini. Dan selanjutnya itu soal berikutnya yaitu ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Sebelumnya, data pribadi itu adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dan yang tergolong dari data pribadi itu yaitu pertama itu nomor NIK Anda, nomor KK itu sama, dan riwayat kesehatan itu paling penting.
dan data identitas pengenal seperti KTP, SIM, atau kartu BPJS, akun bank, kata sandi, atau catatan kriminal yang orang lain tidak harus tahu, maka disebut itu privasi. Yang berikutnya yaitu penyebab kebocoran data. Penyebab kebocoran data yang pertama yaitu human error atau ketidaksengajaan SDM-nya atau sumber daya manusia. Sebagian besar insiden kebocoran data karena human error, misalnya ada karyawan yang tidak sengaja mengirim informasi sensitif atau mempublikasikannya secara online. Ini sangat riskan dan kasus ini juga bisa terjadi karena programmer membuat database yang tersedia untuk umum dan mesin pencari. Ya, saat ini informasi rahasia perusahaan bocor dan siapapun dapat memperoleh akses tersebut sampai terkunci kembali. Meski begitu, semua kebocoran data yang tidak sengaja tetap mengakibatkan hukuman dan kerusakan yang sama karena data ini sangat penting. Yang kedua yaitu malware. Malware adalah program yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke dalam sistem komputer atau perangkat lunak Anda. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Maka dari kita harus hati-hati melihat link-link yang tersedia. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi dari Anda, perusahaan, atau bisnis-bisnis lainnya. Dan maka dari itu perlu berhati-hati mengakses website yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Yang ketiga yaitu orang-orang yang berniat buruk, yang sebagian besar kehilangan data tidak selalu terjadi melalui media elektronik, namun bisa juga disebabkan oleh orang-orang yang berniat buruk. Memang ada perjanjian kontrak untuk menandakan kepercayaan antara perusahaan dan orang-orang lain ini. Jadi orang-orang berniat buruk ini misal orang bayaran untuk seperti hacker-hacker gitu ya. Jadi dia memang untuk mencuri data-data Anda. Dan selanjutnya yaitu cara menghindari kebocoran data. Yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan keselamatan. Bagi orang-orang yang menyimpan data pelanggan atau perusahaan harus mulai mengembangkan pedoman yang harus diikuti. Contoh, aturan bahwa karyawan atau orang tidak boleh meninggalkan komputer atau laptop di depan meja atau di atas meja dalam keadaan terbuka karena bisa atau mudah dicuri oleh orang lain data-datanya. Yang kedua itu mengontrol dan memindai isi email. Kebocoran data email seringkali terjadi. Untuk mencegah kejadian ini, orang-orang dapat mengontrol konten email dan harus melihat emailnya secara berhati-hati. Yang ketiga, perlindungan dengan aplikasi keamanan data. Dan yang keempat itu meningkatkan keamanan data Anda sendiri. Ya, metode-metode ancaman yang dilakukan oleh ancaman data itu yang pertama phishing. Phishing itu adalah suatu bentuk penipuan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi atau kata sandi atau kata kredit atau akun bank dengan menyamar sebagai orang lain atau bisnis terpercaya. Pada phishing ini sangat marak terjadi pada zaman sekarang karena orang-orang mudah atau gampang percaya pada orang-orang yang melakukan phishing. Yang kedua itu carding, penipuan yang dilakukan dengan kartu pembayaran seperti kredit card atau debit card, tujuannya memakai barang atau jasa dan membayar ke rekening lain. Yang ketiga yaitu malware. Malware yang seperti saya jelaskan tadi yaitu perangkat lunak yang disengaja masuk ke komputer Anda atau ke jaringan Anda, jadi dia bisa tahu data-data Anda dari situ. Yang berikutnya adalah kasus tentang peretasan data ini. Kasus yang pertama yaitu pada Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020, tepatnya Kamis 21 Mei 2020. Peretas ini mengklaim telah membobol 2, juta data warga Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Informasi ini dari Under the Bridge Kamis pada 2020. Akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini.
Baik, jadi akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Dalam cuitannya dari Under the Bridge ini, mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretas memperlihatkan folder data pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 2014 dan berbagai wilayah. Dalam foto tangkapan layar lainnya tampak berisi identitas seperti nama, alamat, NIK, dan nomor NKK dari warga-warga Indonesia. Kala itu Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan data daftar pemilih tetap yang bocor di media sosial bukan dari hasil perisetan situs KPU. Ia menduga data pribadi yang bocor tersebut berasal dari pihak ketiga, yaitu mengatakan memang wajib menyerahkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 38 Tahun 2012 Ayat 5. Dan yang kedua yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan. Ini terjadi pada Mei 2021. Data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dijual di Red Forum seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama ID Coach. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Ada 1 juta contoh data gratis untuk diuji, totalnya 279 juta, sebanyak 20 juta memiliki foto personal, kata dia. Pengamat keamanan cyber dari Vaksin Comavons Tanujaya turut mengecek kabar kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut dan mengatakan kelihatannya benar, kata dia pada Tempo Kamis 20 Mei 2021. Tak lama setelah itu, Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui sebagian data yang diperjualkan beli di internet mirip yang mereka punya. Tapi BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran tersebut berasal dari mereka atau bukan, karena penelusuran digital forensik masih berjalan. Proses penelusuran ini, kata BPJS, sangat kompleks karena melibatkan data dalam jumlah yang besar. Dan hukuman bagi ini pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 pada UU ITE. Dan berikutnya yaitu kebijakan-kebijakan hukum yang ada pada peretasan kebocoran data, yaitu 4 pasal, 30 pada pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3. UU nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Yang ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang nomor 2, setiap orang dan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar atau menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Dan itu juga pada pasal 32 ayat 1 UU nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi IT ini berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah atau menambah atau mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilang, dan memindahkan, menyembunyikan suatu informasi, maka akan ada hukuman pidana. Sekian presentasi video untuk ujian tengah semester mata kuliah keamanan informasi 1 saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.